Orang-orang Quraisy banyak yang ikut pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, hai Abu Bakar, keluarlah dari kebunmu. Abu Bakar lihat ini Abu Jahal. Abu Jahal ini terkenal Fir'aunnya umat ini, kata Nabi. Fir'aun ini artinya memang orang yang kufur luar biasa kepada Allah. Kalau dulu di masa Nabi Musa ada Fir'aun, raja yang zalim, maka ini Fir'aunnya umat ini, umat Islam adalah Abu Jahal ini. Maka Abu Bakar sudah tahu ini pasti ada masalah ini. Gak mungkin orang ini datang bawa baik-baik gitu. Maka pada saat itu Abu Bakar mengatakan, ada apa? Dia bilang, Abu Jahal bilang, itu temanmu sudah gila. Masa Muhammad cerita begini dan begitu. Diceritalah panjang lebar Isra Mi'raj yang Abu Bakar sendiri belum dengar. Baru kali itu dia dengar gitu kan. Tapi Abu Bakar sudah tahu ini. Pasti ini ada sesuatu yang tidak benar. Maka Abu Bakar pun membantah Abu Jahal dan teman-temannya orang Quraisy seraya mengatakan, hai Quraisy, ketahuilah kalau di depan mata saya ada tembok berwarna putih, kayak ini tembok putih terang. Ya. Lalu Muhammad mengatakan tembok itu hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya akan katakan hitam. Maksudnya percuma kalian mau bawa berita apapun, tetap Muhammad di mataku benar. Jadi bayangkan begitu, perkataan ini luar biasa ya. Kalau seandainya di depan mata saya tembok jelas warna putih, kayak ini tembok putih kita. Tapi Muhammad SAW mengatakan itu hitam, saya bilang mata saya yang salah, pasti itu hitam. Itu saking percayanya dengan Isra Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq. Orang yang mempercayai tanpa ragu dengan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada ragu, walaupun tidak masuk akal. Maka pada saat itu Abu Bakar pun menuju ke Nabi SAW. Dan Nabi ada di Bukit Abi Kubais. Orang-orang lagi ada yang bertanya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah. Dari jauh beliau sudah mengangkat suara sengaja depan orang-orang. Ya, sambil mengatakan, ya Rasulullah. Orang semua balik ke Abu Bakar. Lalu dia jalan. Katanya Abu Jahal datang kepadaku dan berkata, Anda bilang begini dan begitu. Datang Jibril, bawa kuda bersayap, Burak namanya. Kemudian terbang, kemudian sampai ke Palestina. Kemudian mengimami sholat Nabi Dabi. Dan sampai selesai kisah Isra Mi'raj. Itu riwayatnya mungkin lembarannya banyak sekali di dalam Sahih Bukhari. Ya, itu panjang sekali riwayat tentang masalah itu. Karena di setiap langit itu ketemu dengan Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini. Sampai langit ke-7. Sampai naik ke Sidratul Muntaha, sampai terima sholat. Turun ke langit ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim. Langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa yang mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Cerita yang panjang gitu ya. Waktu itu pertama perintah sholat itu 50 waktu. Ya, ini kalau 50 waktu berarti per 10 menit azan. Ya. Bisa nggak kira-kira? Sekarang 5 waktu aja masih kendor-kendor gitu ya. Maka ini jasanya Nabi Musa. Nabi Musa AS mengatakan, hai Muhammad, berapa sholat disyariatkan Allah untuk umatmu? Kata Nabi Muhammad SAW, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, umatmu gak mampu. Minta keringanan. Maka Nabi SAW itu masih balik lagi tuh. Dari langit ke-6 naik lagi ke Sidratul Muntaha. Minta sama Allah keringanan. Allah ringankan 5. Jadi 45. Turun lagi langit ke-6. Langit ke-7 Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa. Langit ke-6 Nabi Musa tahan lagi. Nabi Musa mengatakan, berapa hai Muhammad? 45. Masih berat bagi umatmu. Minta keringanan. Nabi terus bolak-balik minta. Allah ringankan 5 sampai sisa 5. 5 saja. Nabi Musa masih bilang, hai Muhammad masih berat. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sudah malu kepada Tuhanku. Udah cukup. Maksudnya minta terus keringanan itu gak mungkin. Maka Allah pun berfirman pada saat itu, hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena semua kebaikan dalam Islam dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, jadi sama dengan kita kerjakan 50 waktu sholat. Ini kan momentum ketemu sama Nabi Musa, berdialog di langit. Kan bagaimana masuk akal? Orang sampai ke langit aja nggak mungkin. Sekarang manusia dengan teknologi canggih sampai ke bulan aja itu dengan susah payah gitu kan. Apalagi itu semua bulan dan bintang-bintang itu masih di bawah langit pertama. Ini Nabi nembus 7 lapis langit ke atas ini nggak masuk akal. Tapi itulah namanya iman. Iman itu berarti kita meyakini sesuatu yang tidak nampak pun dengan mata kita. Kita yakin semuanya. Lebih jauh daripada itu ada surga, ada neraka dengan segala fasilitasnya itu ya. Jadi surga itu sudah ada sebelum kita diciptakan. Neraka sudah ada sebelum kita diciptakan. Banyak sekali riwayat yang sudah pernah kita sampaikan. Betul lebih jauh daripada itu lagi keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya dan kemahabesarannya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya itu luar biasa itu. Ya, kerajaan yang tidak bisa digambarkan dengan mata kepala manusia itu susah ya. Karena kerajaan-kerajaan kita ini kecil sekali. Bumi aja kalau kita sekarang lihat di ilmu pengetahuan alam, itu kalau dinaikkan, dimasukkan ke bintang-bintang di langit seperti butiran pasir. Terlalu banyak miliaran bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada bumi kita. Gitu kan. Tapi subhanallah banyak manusia tidak sadari masalah itu. Intinya pada saat itu
Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, Abu Jahal mengatakan begini sambil jalan ke Nabi. Begitu tiba di Bukit Abi Kubais, Abu Bakar tanya satu pertanyaan. Apakah benar ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar sengaja ngangkat suaranya dengan keras mengatakan, Anda benar. Nah perkataan ini, Anda benar, membuat orang-orang muslim yang ada di bawah bukit itu jadi yakin lagi. Gak mungkin salah, ini karena perannya Abu Bakar. Lalu orang-orang Quraisy pun akhirnya jadi penasaran. Kok bisa Abu Bakar ini masih meyakini, padahal ini sudah berita gak masuk akal pada saat itu. Ya. Maka akhirnya pada saat itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, di sini ada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy tahu benar Masjid Aqsa itu. Tahu. Mereka sudah pernah ke sana, mereka tahu pintunya seperti apa. Bapak Ibu kalau sekali saja ke Masjid Aqsa pasti tahu ya. Pintunya warna apa, kira-kira bentuknya seperti apa. Apalagi sekarang ada momen orang bisa pakai handphone, foto gitu ya. Masa itu orang tahu, orang Quraisy tahu bentuk-bentuk jendelanya, atapnya, orang tahu warnanya masjid itu. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, di sini orang-orang Quraisy ada tokoh-tokoh tahu betul Masjid Aqsa itu. Sementara kami yakin Anda belum pernah ke sana sebelumnya. Coba ceritakan kepada kami masjid tersebut. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat Isra dan Mi'raj, Allah pun memperlihatkan dan membuka Masjid Aqsa depan mataku. Maka aku pun memberikan gambaran tentang pintu, jendela, semua detail. Dan semua yang Nabi sampaikan, orang-orang Quraisy yang kafir waktu itu yang pernah ke sana bilang, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Begitu terus. Akhirnya kasus yang tadinya tidak dipercaya jadi dipercaya. Karena tidak bisa, orang kalau sekarang, kalau di masa kita sekarang orang masih bisa bohong ya. Misalnya pernah gak ke Palestina? Pernah, padahal dia bohong. Dari mana buktinya? Di handphonenya ada foto-foto. Kan dia bisa diambil dari satelit, bisa ambil dari Google. Ya. Dia bisa edit sekarang, bisa masuk seakan-akan Masjid Aqsa di belakang. Itu kan bisa, zaman dulu gak ada. Maka tidak mungkin kecuali orang pernah lihat. Gitu kan? Apalagi orang-orang Quraisy yang kafir pun tokoh-tokohnya mengatakan, ini benar nih. Pintunya itu benar begitu, jendelanya benar begitu. Dan seterusnya, berikan kesaksian. Setelah selesai, Nabi Muhammad SAW masih mengatakan lagi, masih ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, kalian buktikan, maka kalian akan bisa beriman. Tapi kalau kalian tidak mau yakin lagi, maka sudah tidak susah kalian beriman. Lalu mereka mengatakan, apa itu hai Muhammad? Kata Nabi SAW, waktu saya pulang dari Palestina ke Mekah. Jadi bukan lagi cerita perginya. Tadi pergi sudah. Sekarang waktu pulang saya dari Palestina ke Mekah kembali, ini pagi ini, dia bilang saya balik, kata Nabi SAW, saya melihat ada kafilah dagang kalian. Ada kelompok orang-orang Quraisy yang pedagang-pedagang semua isinya. Di dalam kafilah itu ada fulan, Nabi sebutin namanya. Satu-satu gitu kan. Dan Nabi bilang di tengah jalan mereka kehilangan unta mereka. Lalu saya pun bilang dari atas burak, hai Quraisy, unta kalian ada di lembah ini. Karena dari atas kelihatan untanya. Carilah kalian akan temukan. Maka orang-orang Quraisy rupanya dengar suara Nabi tapi tidak tahu itu suara siapa. Mereka pergi ke lembah itu dapat untanya. Kata Nabi SAW, dan disebutkan cirinya, kafilahnya itu berapa unta yang pertama itu seperti apa, ukurannya dan segala macam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, beberapa hari lagi akan sampai ke Mekah. Tanya mereka, benar gak yang saya sampaikan? Nah ini sekali lagi, kalau di masa sekarang kan orang bisa lihat di satelit, orang bisa lihat live-nya orang gitu ya. Zaman dulu gak ada. Gak bisa, kecuali harus lihat betul ini. Maka beberapa hari kemudian seluruh orang-orang Quraisy dan orang-orang beriman berkumpul di pintu Bani Syaibah. Ini pintu utamanya orang masuk kota Mekah waktu itu. Maka mereka kumpul semua dan mereka kaget melihat kafilah dagang yang Nabi ceritakan betul-betul datang. Jumlahnya sama, nama orang-orang itu sama. Terus mereka karena penasaran nanya. Yang orang Quraisy di Mekah nanya orang Quraisy yang ada di kafilah itu. Wahai Quraisy ditanya. Yang ditanya ini orang-orang yang baru datang. Apakah terjadi satu momentum di jalan kalian pada saat kalian ke sini? Mereka bilang, iya, kami sempat kehilangan unta kami. Gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang, kami mendengarkan suara entah dari mana, menunjukkan unta kami di mana. Dan akhirnya kami menemukannya. Maka orang-orang Quraisy yang dari baru datang ini tanya Quraisy yang di Mekah, kalian dapat dari mana informasi ini? Belum ada yang turun dari untanya sekarang. Belum ada yang menceritakan. Mereka bilang dari Muhammad. Maka kejadian ini membuat akhirnya orang jadi percaya. Makin dekat dengan hari kiamat, makin terbukti Isra dan Mi'raj itu. Sekarang orang pesawat, mungkin kalau kita hidup di masa Nabi, kita cerita pesawat, orang kira kita orang gila. Ya.
Penerbangan, jadi saya bilang ya, kalau kita mau ke Aqsa, sekarang bandara Palestina semenjak mereka dijajah oleh Israel sudah tertutup. Dulu ada bandara di Aqsa itu. Ya, dulu ada bandara. Di sana orang bisa langsung turun dan bisa langsung sholat Masjid Aqsa.